Selamat datang kembali di Musubar Media, teman kamu belajar coding. Kita akan melanjutkan tutorial Python bahasa Indonesia kita ya. Pada tutorial sebelumnya kita sudah sampai ke membahas variabel ya. Kita sudah membahas variabel. Kita juga sudah membahas ya, membahas style ya, style penulisan variabel di Python. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tipe data ya, tipe data di Python. Python sendiri adalah dynamic ya, dynamic language, dynamic typing ya, masuk dynamic typing atau ada istilahnya duck typing ya, duck typing ya. Ada orang-orang nyebutnya istilah lucu ya, istilah lucunya adalah duck typing. Kita akan membahas tipe data di Python ya. Jadi ketika membuat variabel ya, otomatis akan diinfer oleh si Pythonnya ya. Jadi misal saya punya variabel i dengan value 8, otomatis dia akan menjadi numeric ya, akan diinfer otomatis ya. Ketika saya membuat seperti ini otomatis jadi si variabel ini adalah jadi string. Nah, kita akan bahas ya beberapa tipe variabel di Python ya. Jadi kenapa ada tipe data ya, kadang-kadang memang di dunia programming sendiri ya. Jadi kita akan memerlukan case-case tertentu ya. Ketika kita akan menuliskan nama orang, kita harus memilih variabel dengan tipe data apa. Kita akan menuliskan currency ya, atau mata uang, kita harus menuliskannya dengan tipe data apa. Nah, itulah kenapa kita ada ya, kenapa ada tipe data ya. Karena variabel bisa menyimpan berbagai tipe ya, dan berbagai tipe tersebut bisa melakukan sesuatu yang berbeda juga. Tipe data di Python sendiri ada beberapa pengelompokan ya. Ada text ya, kemudian numeric, sequence, mapping ya, map ya, kita bisa menyebutnya map ya, key value ya, key value. Kemudian ada set ya, ada boolean dan binary ya. Kita akan coba satu persatu ya. Mungkin dari tipe data string dulu ya. Kita baru saja menuliskan variable name dengan tipe data string ya. Jadi di Python bisa kita cek sebenarnya. Selain kita bisa mencetak value dari variabel tersebut. Ini akan saya jalankan. Python part 4 URI ya. Kita juga bisa mencetak value ya, tipe datanya dengan memanggil built-in function type ya, type name. Ini akan mencetak tipe data dari name ya. Kelas str ya, berarti dia si variable name ini bertipe data string ya. Kemudian numeric sendiri di Python ada 3 ya, ada integer, kemudian float, dan complex ya. Jadi yang paling sering digunakan adalah integer dan float ya. Jadi untuk kompleks mungkin akan saya bahas terpisah ya, insya Allah. Jadi kita akan bahas untuk numeric ya, kategori numeric kita akan bahas integer dan float. Integer ini misal age ya, age sama dengan 29. Print name, age ya, age, print type dari age. Coba kita print, tipenya adalah integer ya. Kemudian kita buat variabel dengan tipe data float ya. Float ini biasanya kita gunakan untuk campuran antara bilangan desimal dan pecahan ya. Money, (5,5) misal seperti ini. Jadi ini
campuran ya. Untuk float biasanya untuk bilangan desimal ya, bilangan bulat dan pecahan ya. Jadi ini sama ya, sama halnya dengan 5/1/2 ya, seperti ini. 5/1/2 ya, 5,5. Kita print money, kemudian kita print juga type dari money. Tipe datanya adalah float ya. Dan kita akan membahas selanjutnya tipe data dengan kategori sequence ya. Jadi ada 3 ya. Kalau di Python ya, list, tuple, kemudian rank. Rank ini biasanya sering kita pakai di dalam ketika kita melakukan operasi loop ya, operasi perulangan. Kita akan coba dari list ya, list dulu. My list. Uri, kemudian Alex, kemudian Dian. Seperti ini. Coba kita print ya, print. Saya clear dulu. Oops, ini type-nya ya, harusnya type dari my list. Nah, oke, list ini ada 3 value ya. Ada 3 sequence value, Wuri, Alex, dan Dian. Tipe datanya list. Kemudian ada lagi tuple ya. Tuple ini mirip list, cuman dia immutable ya. Jadi dia tidak bisa dirubah value-nya ya. Jadi immutable ya, berbeda dengan list. List ini mutable ya. Jadi untuk lebih detailnya nanti akan saya bahas di video terpisah ya, untuk tiap data sequence ini. Untuk saat ini teman-teman silahkan ikuti saja terlebih dahulu ya. Selanjutnya setelah list ya adalah tipe data tuple ya. Dia mirip list ya, cuman dia immutable ya, immutable. Untuk list kita buat dengan ini ya, dengan square ya, square bracket. Untuk tuple kita buat dengan parenthesis ya. Uri kita isikan saja dengan value yang sama. Print my tuple, print type tuple. Kita hapus dulu, kita jalankan lagi. Oke. Nih ya. Perbedaannya itu ya teman-teman ya, diingat-ingat ya. Kalau list dia menggunakan square bracket, kalau tuple dia menggunakan parenthesis ya. Jika list dia mutable ya, mutable. Jadi value-nya bisa kita rubah ya, bisa kita kurangi ataupun bisa kita tambah. Sedangkan tuple sifatnya immutable. Seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah range ya. Kita buat variabel dengan nama x, kemudian range 6. Ini menandakan value range adalah si x ini nilainya 0 sampai 6 ya. Kemudian misal range ini ada ini ya, start stop ya. Jadi ada beberapa function ya, jenis function untuk range sendiri. Kalau misal saya tuliskan 4 sampai 10, nilai range ini adalah 4 sampai 10 ya nilainya ini. Kita coba print x, print type x. Saya simpan, jalankan. Range 0 sampai 6 ya. Jika kita mengisikan hanya
single value saja ya, maka dia akan defaultnya 0 sampai 6 ya. Kemudian kita print yang Y. Oke, yang untuk X ya, variable X ini dia type-nya adalah range ya, range. Kita jalankan lagi 4 sampai 10 ya. Biasanya range ini digunakan paling sering ya saat melakukan operasi pengulangan ya. Nanti akan kita bahas ya di topik terpisah ya untuk pengulangan ya. Untuk tipe data selanjutnya adalah dictionary ya. Atau kalau teman-teman yang berangkat dari Java, tipe data yang mirip ya, mungkin hashmap ya, hashmap. Dia modelnya adalah key value ya. Jadi setiap value-nya dia mempunyai berpasangan ya antara key dan value. Saya membuatkan variable mymap ya, magic ya, dictionary dengan value untuk key-nya saya gunakan angka ya. Kemudian menggunakan titik 2 ya. URI berpasangan ya dia, teman-teman bisa perhatikan ya di sini menggunakan square bracket. Kemudian ada key value ya. Key dan value dipisahkan dengan titik 2 ya. Saya print mydict, print type dari seperti ini. Kita coba jalankan. Oke, bisa perhatikan ya teman-teman ya, value-nya dia berpasangan ya. Si URI ini mempunyai key 1, sedangkan 1 mempunyai value URI ya. Jadi berpasangan ya. Ketika akan mungkin nanti kita akan bahas terpisah ya untuk cara mengambil value dari dictionary ya, mengambil value maupun memanipulasi ya, memanipulasi datanya. Kemudian selanjutnya ada lagi tipe data set ya. Dia mirip list juga, cuman dia tidak boleh ada value yang sama ya. Jadi ketika kita menuliskan misal URI, kemudian Alex, kemudian ada duplikat ya, ada duplikat value lagi URI, akan kita coba tes ya, kita print myset. Saya clear terlebih dahulu. Oke, tipe datanya set ya. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini ya. Untuk set ini dia tidak boleh ada duplikat value ya. Jadi tipe data set dia memastikan setiap value-nya adalah unik ya, unik. Berbeda dengan list ya. Di list kita bebas memasukkan value yang sama ya. Ini kita coba ya di variable list kita. Ya, perhatikan teman-teman yang list ini ya, dia ada 2 value yang sama ya, URI. Jadi sifat si set ini dia setiap datanya akan unik ya, setiap datanya akan unik. Kemudian tipe data selanjutnya adalah boolean ya, boolean. Saya buatkan variable p, nilainya ada 2 ya, true. Ini variable A ya, ini saya A, tampung di A. Ini P. Nilai variable boolean ini hanya ada dua value ya, true atau false ya. Jadi biasanya digunakan untuk ini ya, untuk di operasi-operasi yang berupa alur ya, entah itu if maupun perulangan ya, atau looping. Kita coba cetak ya, cetak variable A, print type dari A.
Saya hapus terlebih dahulu. Oke, true ya, nilai A adalah true. Kemudian tipenya adalah boolean. Kemudian tipe data yang selanjutnya adalah tipe data binary ya. Sebenarnya ada beberapa untuk tipe data binary sendiri. Dia ada bytes, ada byte array, dan memory view. Jadi mungkin yang akan saya bahas adalah byte ya, mungkin ya, tipe data byte. Byte ini ada bytes ya. Bytes ini adalah kumpulan dari ini ya, kumpulan dari beberapa value dari sebuah nilai desimal ya. Nilai desimal tersebut biasanya mewakilkan sebuah value di ASCII ya. Kalau teman-teman mungkin yang sudah belajar ya, pernah belajar tentang binary data ya. Untuk penulisan binary data di Python mirip string dia ya, hello. Cuman kita bisa tambahkan ya, ada dua metode ya sebenarnya. Seperti ini, kita tambahkan B di depannya ya. Dan X, oh ini udah ada tipe variable X, ini saya rubah ya. Binary. Seperti ini. Print type binary. Saya hapus lebih dahulu. Oke. Tipe datanya bytes ya, teman-teman bisa perhatikan di sini. Tipe datanya adalah bytes. Baik, mungkin itu dulu ya teman-teman yang akan saya bahas ya. Saya bahas untuk tutorial ya, tutorial Python di pertemuan kali ini ya tentang tipe data ya. Jadi beberapa yang sudah saya bahas di sini nantinya akan saya bahas lebih detail lagi, terutama untuk tipe data seperti set, kemudian dictionary, kemudian tuple ya, tuple dan list. Ini karena perlu ada pembahasan khusus untuk masing-masing ini. Untuk pertemuan kali ini mungkin intro saja ya teman-teman ya, intro saja. Oke, baik, untuk tutorial Python pada pertemuan kali ini membahas tentang data type ya, atau tipe data, saya cukupkan ya. Terima kasih, sampai jumpa pada tutorial Python bahasa Indonesia selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.